Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi Yahudi dan Islam umumnya menganggap pemakaman atau tempat peristirahatan terakhir Adam terletak di Gua Machpelah atau biasa juga disebut Cave of the Patriarchs, Gua para leluhur, terletak di Hebron tepi barat. Sementara itu, tradisi Kristiani umumnya menempatkan di Yerusalem, di bawah tempat Yesus disalibkan yang biasa disebut Cave of Treasures. Meskipun pendapat tradisi Yahudi dan Islam berbeda dengan pendapat tradisi Kristiani mengenai letak makam Nabi Adam, namun ketiga tradisi ini senada dalam mengatakan bahwa Nabi Syits alaihi salam bertanggung jawab atas penguburan ayahnya, Adam. Dalam naskah The Forgotten Books of Eden, tulisan-tulisan kuasi Alkitabiah yang tidak pernah mencapai status kanonik, tapi dimasukkan dalam salah satu apokripha resmi atau yang biasa disebut Pseudepigrapha Perjanjian Lama. Ada memuat kisah hari-hari awal kehidupan Adam dan Hawa di dunia, kelahiran anak-anak mereka, hingga pula saat kematian Adam. Pada abad ke-8, The Forgotten Books of Eden, bagian di mana Adam memberikan kata-kata terakhir sebelum meninggal, terdapat kalimat yang secara spesifik menjelaskan permintaan Adam kepada Syits bagaimana jasadnya mesti diperlakukan, yaitu bahwa setelah meninggal dunia, ia meminta agar tubuhnya dibungkus dengan mir atau mur, aloes atau gaharu, dan kasia, kulit pohon kasia atau kayu manis Cina, dan ditinggalkan di gua tempat ia tinggal selama ini bersama Hawa, dan semua bukti tanda mata atau kenang-kenangan yang telah diberikan Tuhan. Terdapat pula kalimat yang menunjukkan bahwa Adam telah memprediksi akan terjadi banjir bah, dan karena itu ia meminta agar jasadnya dibawa bersama kapal yang dibuat keturunannya pada saat itu. Setelah menyempatkan memberi nasihat bahwa jangan berbuat dosa, tetap suci dan berlaku adil, percaya kepada Tuhan, hindari godaan setan, dan bahwa nasihat tersebut haruslah disampaikan secara turun-temurun ke generasi-generasi selanjutnya. Adam kembali mengingatkan bagaimana jasadnya diperlakukan dan di mana jasadnya mesti diletakkan setelah banjir bah surut. Ia mengatakan bahwa mereka yang pergi bersama kapal pada saat banjir bah terjadi agar senantiasa menjaga keberadaan emas, dupa, dan mur ada bersama dengan tubuhnya. Dan ketika banjir surut, tubuhnya berserta emas, dupa, dan mur agar diletakkan di tengah-tengah bumi. Berita tentang diamankannya jasad Nabi Adam alaihi salam di atas kapal Nabi Nuh saat banjir bah terjadi juga disampaikan At-Tabari. Hal ini dapat Anda baca pada halaman 334, buku History of Al-Tabari volume 1, The General Introduction and From the Creation to the Flood, yang dialihbahasakan oleh Franz Rosenthal. Selain itu, disampaikan pula Ibnu Katsir dalam naskah Al-Bidayah wa An-Nihayah, yang ada kemungkinan merujuk pada At-Tabari. Karena dalam beberapa catatan disebutkan bahwa dalam hal tertentu Ibnu Katsir mengandalkan riwayat yang disampaikan dari At-Tabari. Perbandingan gua yang disebut dalam The Forgotten Books of Eden dan gua yang dipercaya dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai gua makam Nabi Adam. Jika kita merujuk pada naskah The Forgotten Book of Eden dan secara hati-hati mencermati kalimat yang membahas gua tempat Adam dan Hawa menetap, akan tergambar pemahaman jika kondisi grafis yang dilukiskan dalam naskah tersebut berbeda dengan kondisi grafis di mana Cave of the Patriarchs and Cave of Treasures berada. Dalam naskah tersebut, gua tempat Adam dan Hawa menetap digambarkan berada di sebuah kawasan puncak gunung. Sementara Cave of the Patriarchs yang dipercaya dalam tradisi Yahudi dan Islam sebagai tempat Adam semasa hidup dan menjadi tempat pemakamannya setelah meninggal yang terletak di Hebron, berada di bawah ketinggian 900 mdpl dan bukan kawasan pegunungan. Begitu juga Cave of Treasures, tradisi Kristiani di Nahal Mishmar, berada di bawah 100 mdpl. Tentang pusat tanah. Telah disebutkan di atas bahwa salah satu pesan Nabi Adam sebelum meninggal adalah bahwa setelah banjir bah, jasadnya yang ikut dalam bahtera agar diletakkan di tengah-tengah bumi.
Istilah pusat tanah atau pusat bumi bisa dikatakan adalah pemahaman yang telah melegenda dan tersebar sejak ribuan tahun lalu. Karena itu dapat kita temukan dalam berbagai tradisi budaya di dunia. Salah satu ciri umum pusat tanah yang disebutkan dalam banyak tradisi adalah bahwa di sekitarnya tidak ada pepohonan yang besar tumbuh. Namun tidak berarti tanah itu gersang atau tandus. Hampir semua tradisi budaya di dunia yang mengenal istilah ini mengklaim jika pusat tanah atau pusat bumi terdapat di wilayah mereka dan merupakan tempat yang dikeramatkan. Bahkan dalam tradisi Islam pun terdapat kepercayaan bahwa Ka'bah sebagai tempat yang paling disucikan adalah merupakan pusat bumi. Terdapat pula desas-desus dari masa lalu bahwa sekelompok orang telah berlayar membawa jasad manusia pertama ke bagian utara bumi, tepatnya di sebuah pulau di tengah laut antara Norwegia dan Greenland. Cerita mengenai pulau ini melegenda bukan saja di antara para penjelajah Eropa, tapi juga orang-orang lokal di jalur utara Norway. Mungkin saja sekelompok orang yang membawa jasad manusia pertama berlayar hingga ke ujung utara bumi yang dingin, bertujuan untuk mengawetkan jasad tersebut. Namun ada pula yang berpendapat dari kalangan esoterik yang mengatakan bahwa jasad para nabi atau orang suci tidak akan hancur dan akan dibangkitkan nanti di akhir dunia dalam kondisi seperti itu. Para pakar sendiri melihat bahwa ada kemungkinan tradisi mengawetkan mayat dalam tradisi di Toraja ataupun tradisi pembalseman raja-raja di Mesir kuno terinspirasi dari awetnya tubuh orang-orang suci, yang mungkin saja bahkan telah mereka ketahui dari semenjak awal, yaitu pada kondisi jasad Nabi Adam. Mengenai jasad yang dibawa ke ujung utara bumi oleh sekelompok orang di masa lalu, para pakar belum bisa memberi tanggapan. Apakah benar itu jasad manusia pertama atau bukan? Ataukah hal itu memang pernah terjadi atau tidak? Karena memang orang-orang di masa lalu seringkali membuat semacam dekoy atau umpan yang rumit yang berlapis-lapis bagi hal yang mereka ingin jaga kerahasiaannya. Bahkan nampaknya kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan dari esensi sejarah telah disadari sejak di masa Nabi Idris, Henoch. Hal ini setidaknya diungkap dalam kitab Henoch, chapter 104:10 yang berbunyi, "Dan sekarang saya mengetahui misteri ini, bahwa orang berdosa akan mengubah dan memutarbalikkan kata-kata kebenaran dalam banyak cara, dan akan mengucapkan kata-kata jahat dan berbohong, dan mempraktikkan penipuan besar dan menulis buku menurut kata-kata mereka." Ayat dalam kitab Henoch ini memberi gambaran bahwa dalam lintasan sejarah manusia akan ada pihak-pihak tertentu yang akan melakukan praktek penipuan besar dengan menulis sejarah tidak sebagaimana mestinya. Mereka akan menulis buku sejarah sesuai kehendak dan kepentingannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.